Halo, kami dari kelompok 5 dengan judul Pajak Pertama Nilai. Selamat menyaksikan video kami. Selamat sore Kak, mau pesan apa? Mau pesan kopi 2 gorengan 1. Oke, kopi 2, gorengan 1. Ya. Oke. Mau diantar di meja berapa Kak? Meja 5. Meja 5, oke, nanti diantar. Terima kasih nih. Oke, sama-sama. Misi ini Kak, gorengan 1, kopi 2. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak. Kak. Bil Kak. Sore. Kak, untuk bilnya kopi 2, gorengan 1, total 38.000, tambah PPN 12%, 12.000, total semua 50.000. Untuk pembayarannya nanti dikasih ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Totalnya berapa? Untuk totalnya baik 2 es kopi susu gula aren dan 2 kentang goreng, totalnya 100.000 ditambah PPN 12%, sisa 12.000, jadi semuanya jadi 112.000 ya Kak. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kok ada tambahan 12.000, PPN 12%? Kemarin perasaan belum segini. Lagian kenapa KPI ini malah membebankan pajak yang konsumen sih? Malu. Gak bisa gitu Jos, kita harus cari kritis dari konsumen. Ini namanya KPI ini harta untung. Permisi Kak, ada yang bisa saya bantu? Saya Arnold sebagai pemilik kafe ini. Nah pas banget Mas Arnold. Kenapa di struk saya ada 12% PPN? Bukannya pajak itu harus dibayar oleh kafe ini? Kenapa harus saya yang bayar? Waduh, begini Kak Yoga, kafe kami ini baru saya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena omset kami sudah memenuhi syarat. Jujur, saya sendiri sebenarnya juga pusing mengurus administrasinya. Tapi ini aturan undang-undang, PPN itu memang kena pajak konsumsi. Jadi, memang yang menggunakan konsumen akhir. Kami hanya memungut dari kas negara saja. Ala klasik tetap saja saya dirugikan. Permisi Mas, kebetulan tadi saya mendengar obrolannya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Amri dari Direktorat Jenderal Pajak, dan di sini teman saya Dino, barangkali ada yang bisa kami bantu. Oh syukurlah ada ahlinya. Tolong Pak jelaskan ke teman saya yang hobi protes ini. Nah, Kak Yoga, jadi apa yang dibilang oleh Kak Arnold tadi itu benar 100%. Pajak pertama PPN atau pajak pertama nilai itu adalah pajak atas konsumsi.
barang atau jasa dalam negeri yang sifatnya tidak langsung. Masih Bang. Pajak tidak langsung, maksudnya gimana? Artinya biaya pajaknya ada konsumen akhir yaitu Kayoga yang menikmati fasilitas kopi di kafe ini. Di Kayoga tidak perlu datang ke kantor pajak untuk membayar Rp12.000 itu, tapi jadi biaya yang kau bayarkan di kafe ini gitu Kak. Nah, dengerin tuh, Kak. Saya nggak ambil Rp1 pun dari 12.000 itu. Malah kalau saya nggak pungut, kafe saya yang kena sanksi. Mana saya juga masih bingung cara lapor faktur pajak elektroniknya di Pak Andri. Tenang Mas Arnold, nanti kalau senggang, Mas Arnold boleh datang ke KPP. Di sana ada petugas yang siap membimbing Mas Arnold cara memakai aplikasi e-faktur yang secara gratis. Intinya, Mas Arnold juga diuntungkan karena bisa mengkreditkan pajak masukan saat membeli bahan baku kafe ini dari supplier yang juga KPP. Jadi, tidak mengganggu keuntungan bersih dari KAP. Oke, saya paham mekanisme. Tapi uang 12.000, saya itu ujung-ujungnya lari kemana? Enggak korupsi kan? Nah, pertanyaan bagus juga. Nah, jadi sini uang-uang dari pajak itu masuk ke dalam kas anggaran APBN dari negara Indonesia. Nah, APBN itu digunakan untuk memfasilitasi negara seperti jalan tadi Kayoga lewati, dari beasiswa untuk anak-anak ke depannya dan lain-lain Kak untuk memfasilitasi segala sesuatu di negara ini. Iya juga ya. Maaf ya Mas Depan, Mas Arnold. Saya tadi belum paham konsepnya. Saya pikir kafe yang mau cari untung double. Apa Kak Yoga, kami senang kalau sekarang kita sudah paham. Ya sudah, ini uangnya 112.000. Pas ya, anggap saja hari ini saya ngopi sambil berbakti pada negeri. Terima kasih Pak Andri, Pak Tino, atas bantuannya. Nanti kapan-kapan saya main ke pajak buat belajar prakturnya ya. Baik Mas Arnold, terima kasih. Dan kami tunggu di kantor. Nah, kalau semua paham pajak, bisnis lancar, dan perekonomian di Indonesia pun berjalan lancar. Asik. Mantap.